kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat jasmani dan rohani pada hari ini tanggal 9 April 2021 kita dapat bertatap muka melalui virtual dalam rangka menghadiri doa bersama menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di akhir hari akhir. Semoga kita semua yang hadir di sini tergolong dan diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya yang telah menghadiri kegiatan sekolah. Terima kasih juga anak-anak. Adapun susunan pagi yang berbahagia ini, rangkaian doa bersama adalah sebagai berikut. Pembukaan, pembacaan Gema Wahyu Ilahi, sambutan dari Kepala Sekolah, Mau'idatul Hasanah, doa, dan penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu Gema Wahyu Ilahi yang akan dilantunkan oleh Ananda Salman Rashid. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fama syahida minkumus syahra falyasum
وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 4 Surabaya kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Klik Syahrun Jelani MSI. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Rizda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala pagi hari ini, di hari yang mulia yaitu hari Jumat, kita bisa mengadakan doa bersama meskipun melalui daring. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan dan panduan kepada kita. Insya Allah kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru, karyawan SMP Negeri 4 Surabaya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, pengurus komite yang sempat bergabung pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua, wali murid kelas 7, 8, 9. Dan yang saya hormati dan saya banggakan anak-anakku sekalian kelas 7, 8, 9 yang sudah pagi-pagi hari menyiapkan diri untuk mengikuti doa bersama ini. Mudah-mudahan yang belum bergabung, kita doakan mudah-mudahan segera bergabung. Dan insya Allah apa yang akan kita doakan nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang berbahagia, perlu diketahui bersama bahwa di dalam satu minggu itu ada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari Jumat. Makanya kita pilih hari Jumat ini untuk doa bersama kita. Di dalam hajat-hajat kita mudah-mudahan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian, dalam satu tahun itu ada satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi menjanjikan barang siapa yang gembira belum melakukan ini, ya Bapak, Ibu, anak-anak masih merasa gembira aja dengan datangnya bulan Ramadan, insya Allah nanti akan dikasih hadiah surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oleh karena itu kegiatan kita pagi hari ini adalah dalam rangka memuliakan hari Jumat, sekaligus juga kita menunjukkan kebahagiaan kita. Nah, bagaimana kita merasa bahagia bahwa nanti seminggu atau 6 hari ke depan atau 5 hari ke depan kita bertemu insya Allah dengan bulan yang penuh berkah, penuh rahmah dan penuh maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hari ini anak-anakku sekalian, nanti ada mauidhatun hasanah, nasihat dari salah seorang peserta didik kita. Nah, insya Allah peserta didik kita ini Bapak, Ibu, sudah kita jadwalkan untuk mengisi khutbah di masjidnya Dinas Pendidikan. Tetapi kelihatannya memang Nanda ini sudah
sering Bapak Ibu, anak-anakku sekalian mengisi kajian-kajian, mengisi khutbah Jumat. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh Nanda dari kelas 8 ini bisa kita amalkan dengan baik. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kita semuanya kalau sudah waktunya nanti ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah cita-cita yang sangat kita harapkan. Apapun status kita, apapun kekayaan kita, apapun jabatan kita, pasti yang diinginkan adalah kita nanti di akhir hayat kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu guru, orang tua, anak-anakku sekalian, insya Allah nanti kalau sudah waktunya kita berakhir dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kli atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kajian menyambut bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan, yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Salman Al-Farisi. Kepada Ananda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sekalian, kepada Bapak Ibu guru dan Bapak kepala sekolah serta teman sekalian, hari ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk meningkatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat Allah lah kita masih diberikan kesempatan insya Allah untuk menemui bulan Ramadan yang penuh menikmati. Dan tak lupa dari itu salawat dan salam terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa-jasa beliaulah sampai dengan detik ini kita masih dapat memegang keduanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tausiah yang singkat yang berjudul persiapan kita untuk menemui puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya telah menegaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini mengarah kepada sebuah konteks dalam lingkup keimanan yang besar, yakni Allah seolah-olah ingin memberikan sebuah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, baik yang keimanan seseorang itu masih dalam status yang paling rendah sampai ke dalam status yang tinggi. Dengan melakukan sebuah ibadah yang dimana jika ibadah ini dijalankan ataupun dilaksanakan, maka hikmah daripada ibadah yang dijalankan ini akan memberikan sebuah manfaat, yakni la'allakum tattaqun, bertambahnya seseorang itu menjadi bertakwa. Ayat ini telah menegaskan bahwa ibadah yang dilakukan ini bukan hanya dari kalangan iman yang mempunyai iman yang paling rendah ataupun orang-orang yang paling imannya paling tinggi, tetapi ayat ini dijelaskan untuk seluruh kalangan orang-orang yang masih mempunyai iman dalam hatinya.
Maka dari itu jika kita melihat ayat ini, maka orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang memiliki agama Islam. Karena memang orang-orang yang memegang agama Islam ini pasti mempunyai keimanan dalam hatinya. Walaupun keimanan itu masih rendah, tapi Allah menegaskan, aku akan memberikan sebuah ibadah yang dimana jika kamu kerjakan ibadah ini akan menjadikan kalian lebih bertakwa dan iman kalian lebih kokoh dibandingkan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ibadah yang dimana jika puasa ini kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan sebuah hikmah yang besar jika kita melaksanakan puasa tersebut. Sebelum menginjak ke materi tersebut, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang orang-orang yang dimana puasanya itu tidak memberikan efek dalam kehidupan. Puasa merupakan sebuah ibadah yang dilakukan untuk menahan diri dari hawa nafsu. Hadirin sekalian, konteks puasa ini bukan sekedar untuk menahan makan dan lapar, makan dan haus. Tetapi puasa ini juga kita lakukan untuk apa? Untuk menjaga diri kita supaya tidak terjerumus dan mengikuti hawa-hawa nafsu yang buruk dalam kehidupan. Maka dari itu Allah ingin memberikan sebuah amalan yang dimana amalan ini jika kita laksanakan, maka akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kita. Orang-orang yang puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus, kata Allah, orang-orang itu tidak akan mendapatkan rahmat ataupun mendapatkan ampunan dari Allah. Karena dia sekedar hanya menahan lapar dan haus. Tetapi kurangnya dia dalam memahami konteks puasa ini, maka apa yang dia lakukan selama bulan Ramadan itu sia-sia di hadapan Allah. Contoh, orang-orang yang berpuasa tapi puasanya sia-sia adalah satu. Orang itu memang terlihat tidak makan dan tidak minum. Tetapi yang menjadi persoalan mengapa puasa dia kok sia-sia? Karena nomor satu, dia masih tidak menjaga mulutnya. Karena mulut itu merupakan sumber utama dari sebuah informasi. Dia berpuasa tapi tetap menyebarkan fitnah, gosip di mana-mana. Itu puasa yang dia lakukan itu adalah sia-sia. Selanjutnya, puasa itu bukan sekedar menahan lapar. Tapi puasa yang sebenar-benarnya puasa adalah menjaga seluruh tubuh dari perbuatan maksiat. Yang saya ketahui, dulu waktu kecil memang puasa ini hanya sekedar menahan lapar dan haus. Itu yang dulu saya ketahui. Dengan mulai pagi nanti selesai sholat subuh, nanti tidur sampai bangun sholat duhur. Nanti sholat duhur nanti bangun, tidur lagi sampai asar. Itu apa-apa yang dia lakukan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena dia tidak melaksanakan atau memberikan sebuah manfaat bagi dirinya sendiri terutama. Maka dari itu saya mengajak diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian, marilah kita berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa. Karena puasa jika dilakukan dengan benar, maka itu akan memberikan efek dalam kehidupan ataupun setelah kita berpuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa hikmah daripada puasa ini adalah kita pasti jika kita laksanakan puasa itu dengan benar, maka puasa tersebut, apa amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan terus memberikan efek setelahnya, yakni setelah bulan puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang senantiasa berpuasa itu insya Allah mereka akan selalu
dijaga oleh Allah berupa kesehatan ataupun dari jasmani, segi jasmaninya, insya Allah akan jaga kemuliaannya. Lalu amalan-amalan apa sajakah yang harus kita lakukan dalam berpuasa ini? Yang pertama yang menjadi kesimpulan daripada ayat ini bahwa hal-hal yang mengarah kebaikan itu harus dilakukan. Contoh, kalau sebelumnya kita di hari-hari yang biasa kita tidak pernah yang namanya membaca Al-Quran, atau jarang lah, istilahnya satu hari mungkin satu ayat, itu tidak apa-apa, yang penting istiqomah. Coba nanti di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini merupakan peluang besar bagi kita semua. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Setiap satu huruf, di hari-hari biasa, Allah itu memberikan 10 kebaikan, satu huruf saja. Kalau berarti alif lam mim, maka di situ ada 3 huruf. Maka 30 kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu di hari biasa. Tapi beda dengan bulan Ramadan. Allah akan melipat gandakan amalan-amalan apa yang telah kita kerjakan. Dalam sebuah hadis, saya lupa itu hadisnya, itu dijelaskan bahwa siapa yang mengerjakan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan dengan 1000 ganjaran. Berarti kalau seumpama kita hitung satu hurufnya 1000, maka alif lam mim itu ada 3000 kebaikan. Maka dari itu kita gunakan peluang ini sebesar-besarnya untuk memperbaiki diri kita, juga untuk menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah. Dan betapa banyak orang-orang yang telah pulang di hadapan Allah, mereka hanya meminta untuk kembali. 1 detik saja, ya Allah, aku ingin kembali ke dunia. Tapi Allah tidak memberikan kesempatan itu. Karena kalau sudah tiba waktu itu untuk menghadap kepada Allah, itu tidak bisa diundur. Fa'idza jaa'a ajalukum. Maka setidaknya kematian itu tidak dapat diundur ataupun dimajukan. Itu yang perlu kita ketahui. Semoga kita sampai dengan saat ini terus kita berdoa agar kita terus dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena mungkin ada banyak sekali orang-orang yang ingin sekali bertemu dengan Ramadan, tapi kesempatan itu sudah tidak ada dan mereka harus menghadap pada Allah. Maka dari itu kita persiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan ini pokoknya harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Karena belum tentu nanti jika kita percaya, kita harus percaya, kita pasti akan menemui bulan Ramadan, kita harus percaya. Dan semoga doa kita ini, jika kita ingin bertemu dengan bulan Ramadan, insya Allah Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena banyak sekali orang-orang yang ingin ketemu bulan Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan, dia harus menghadap kepada Allah. Dan boleh saja kita tidak mendoakan yang buruk, boleh saja, mungkin saja nanti malam kita harus menghadap Allah, kita tidak tahu. Maka hari ini saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk selalu berbuat kebaikan, karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Dan mungkin saja nanti ini kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak tahu. Maka dari itu, kita harus selalu memperbaiki diri kita agar menjadi lebih baik. Jangan jadi orang yang baik bagi diri sendiri, tapi jadilah orang yang baik yang bermanfaat kepada orang lain. Jadilah orang yang baik yang dimana jika kita ditinggal, orang itu pasti akan merasa kehilangan kepada kita. Karena apa? Apa yang selama ini kita kerjakan, itu pasti akan dirasakan oleh orang lain. Maka dari itu kita harus selalu bersikap baik, membuat amalan-amalan yang baik. Belum tentu loh orang-orang yang sholat itu dijamin Allah masuk surga. Karena orang sholat itu masih disebut munafik oleh Allah. Karena yukhadi'un Allah. Mereka sholat itu hanya menipu dirinya sendiri, bukan Allah yang ditipu.
mereka sendiri yang menipu. Mereka benar secara fisik, mereka sholat, mereka membaca Al-Quran, tapi niat mereka itu salah di hadapan Allah. Maka apa yang mereka kerjakan itu sia-sia di hadapan Allah dan tidak memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Maka dari itu, mulai hari ini, kita 4 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mari kita tata niat kita dengan baik, supaya Ramadan kali ini lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Semoga pandemi yang hampir 1,5 tahun ini semoga berakhir, dan semoga saja bulan Juli yang akan mendatang ini kita bisa bertemu kembali. Amin. Dan semoga dengan malam ini saya mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita introspeksi diri kita. Bayangkan Allah itu sudah memberikan 24 jam. Dan yang saya jelaskan tadi, laula akhartani ila ajalin qarib, bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah pulang. Mereka hanya meminta 1 detik saja untuk kembali ke dunia, untuk beramal soleh. Tapi Allah tidak memberikan waktu itu. Kita bayangkan sekarang kita ini diberikan 24 jam waktu untuk berbuat kebaikan saja. Itu sulit. Sulit untuk berbuat kebaikan. 24 jam. Itu waktu yang lama. Orang mati itu hanya meminta 1 detik untuk kembali ke dunia, tapi Allah tidak mengizinkan. Karena kalau sudah waktunya pulang, ya pulang. Apa yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah? Selain dengan ketakwaan dan keimanan itu. Maka dari itu, di dunia ini tidak ada yang kita banggakan. Jabatan, tidak. Kekayaan, tidak. Maka dari itu, hikmah yang bisa kita petik adalah selalu berbuat kebaikan. Bukan baik kepada diri sendiri, tetapi baik kepada orang lain. Maka dari itu, ini kurang 4 hari. 4 hari itu sudah dekat. Mari kita persiapkan ini dengan baik. Dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Untuk menemui bulan Ramadan ini yang penuh dengan kemuliaan dan yang penuh dengan rahmat. Dan mungkin saja Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita tidak tahu. Maka dari itu kita harus selalu memaksimalkan ini agar menjadi bermanfaat. Dan itu pun semoga apa-apa yang selama ini kita kerjakan itu bisa mendapat nilai ganjaran yang besar di hadapan Allah. Sebelum saya tutup, ada beberapa informasi yang harus kita ketahui. Bahwa kita ini hanyalah manusia biasa, manusia yang hina, manusia yang bodoh, manusia yang goblok di hadapan Allah. Tapi dengan jika kita berendah diri kepada Allah, kita tawadhu kepada Allah, maka insya Allah akan sayang kepada kita. Allah pasti akan mempermudah segala urusan kita. Karena may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang meningkatkan ketakwaan, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat, insya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga saja apa-apa yang saya sampaikan ini semoga bisa merubah perbuatan kita yang sebelumnya kita berbuat buruk kepada orang lain, kita menzalimi orang lain, kita mencela orang lain, kita memfitnah, bahkan merendahkan orang lain. Semoga saja di bulan Ramadan ini tidak ada kata untuk menzalimi orang lain. Dan yang paling penting, jaga amarah di bulan Ramadan. Jangan sampai amarah itu terus memuncak di bulan Ramadan. Karena nanti takutnya puasa kita sia-sia dan tidak bernilai di hadapan Allah. Demikian tausiah singkat saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, masih memberikan umur kepada kita sampai dengan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Salman. Semoga apa yang disampaikan Ananda tadi dapat kita lakukan dengan baik dan ingin berlomba-lomba beribadah di bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Minanur Rohim. Kepada Ustadz Rohim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Shiratal ladzina khususan ila arwah Syekh Al-Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وآفية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع من القلب لا يشبع من لا تشبع ومن دعا لا يستجب له ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن حب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمنا في أوطاننا ودم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا ويا ربنا أصلح أئمتنا ولا أمة أمورنا وأيدهم بالحق وهيئ لهم البطانة الصالحة على الخير اللهم وفقهم وإخوانهم وأعوانهم بما فيه خير البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني متقبلا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والبغشاء والمنكر والمختلفة والشدائد والمحن وما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة أو من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rohim.
acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara hari ini telah kita lalui bersama. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan anak-anakku. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mau lebaran dipotong ayamnya. Ayamnya enak bikinan mama. Ramadan sudah ada di ujung mata. Yuk lekas tingkatkan iman dan takwa. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pantunnya Bu Rizda. Saya izin undur diri, Pak Aziz, Pak Keli, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu siang lagi nanti Bapak Ibu. Oke. Mohon izin Pak, kita tutup guys Zoom-nya. Oke, makasih Pak Jis. Sama-sama Pak. Monggo Bapak Ibu. Ya.